Selamat datang buat rekan-rekan mahasiswa statistik non-parametrik. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai uji binomial pada one sample test, uji satu sampel. Jadi ini adalah permulaannya. Ketika kita mempunyai data, kita melihat bagaimana jumlah variabel yang kita punya, apakah dua atau lebih. Ketika dua atau lebih, maka kita menggunakan analisis multivariat. Ketika satu, kita menggunakan analisis univariat. Selanjutnya kita melihat jenis datanya. Jika datanya interval ataupun rasio dan distribusi datanya normal, maka kita menggunakan uji statistik parametrik. Kemudian, jika datanya nominal atau ordinal, maka kita bisa menggunakan uji statistik non-parametrik. Atau misalnya data interval rasio dengan distribusi data tidak normal, maka kita menggunakan uji statistik non-parametrik. Selanjutnya, setelah kita melihat jumlah variabel dan jenis data, kita melihat jumlah sampelnya ada berapa. Ketika dua atau lebih, maka kita nanti akan menggunakan uji dua sampel maupun k-sampel nantinya. Nah, untuk pertemuan ini kita menggunakan yang satu sampel. Selanjutnya, tujuannya bagaimana? Ketika kita ingin melihat keselarasan goodness of fit, maka kita bisa menggunakan uji chi-square maupun uji Kolmogorov-Smirnov. Dan ada pula uji binomial dan uji Ransp. Nah, ini adalah tahapan uji hipotesis yang sudah kalian kenal pula. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis nul dan hipotesis alternatif. Selanjutnya menentukan tingkat signifikansi yang kalian gunakan. Menentukan apakah akan dilakukan uji satu sisi atau dua sisi. Selanjutnya menentukan statistik tabel dan statistik uji. Sebagai contoh, misalnya kita ingin menggunakan uji chi-square, maka nanti kita akan mencari nilai chi-square tabel dan chi-square hitungnya. Yang terakhir yaitu mengambil kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Nah, ini adalah uji binomial. Jadi uji binomial ini digunakan untuk menguji hipotesis bahwa sebuah variabel berasal dari populasi binomial dengan probabilitas tertentu dari sebuah peristiwa yang terjadi. Jika P adalah proporsi grup pertama dalam sembarang populasi yang terdiri dari dua grup, maka proporsi grup lainnya adalah Q, di mana Q itu adalah 1 min P. Jadi hipotesis nol dari uji ini adalah hipotesis bahwa harga populasinya adalah P. Sebagai contoh, misalnya kita ingin menguji bahwa probabilitas suatu produk rusak dari sekumpulan produk yang dihasilkan oleh suatu proses adalah 0,1. Artinya tiap 10 produk itu ada satu di antara yang rusak. Sehingga dalam prosesnya kita akan mengambil, sebagai contoh kita mengambil 300 sampel dalam produk tersebut. Selanjutnya kita pisahkan. Ada berapa banyak yang kelompok rusak dan kelompok yang tidak rusak. Nah, ini adalah secara rumusnya. Jadi bila ada N adalah banyaknya seluruh observasi atau dikatakan juga sebagai besar sampel, maka probabilitas untuk mendapatkan X observasi dalam salah satu grup dan N min X observasi dalam grup lainnya adalah sebagai rumus ini. Nah, tahapan pengujiannya yaitu yang pertama menentukan hipotesis. Jadi kita akan menggunakan dua sisi maupun satu sisi. Satu sisi ada greater than dan less than. Selanjutnya menentukan tingkat signifikansi. Sebagai standar kita menggunakan 5%. Kemudian menentukan statistik uji. Jadi di sini tes binomial dipilih karena datanya ada dalam dua kategori diskrit dan bertipe satu sampel. Nah, yang pertama yaitu tentukan N. N yaitu banyaknya seluruh observasi atau besarnya sampel. Selanjutnya, kita hitung berapa frekuensi kejadian di tiap kategori. Kategori pertama atau P ada berapa banyak kejadian. Kemudian kategori yang kedua atau N1 min P atau NQ nantinya itu ada berapa pula. Kemudian, jika banyaknya sampel itu kurang dari atau sama dengan 25 dan nilai P-nya yaitu 0,5, maka kita bisa menggunakan tabel D yang ada di buku Siegel. Seperti ini. Nah, sehingga nanti kita dengan mudah menghitung p-value ini lebih cepat dibandingkan kalian harus pakai proses manual. Seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan tabel D. Di mana X ini adalah minimum dari frekuensi kejadian di kategori pertama dibandingkan dengan kategori frekuensi kejadian di kategori kedua. Jadi diambil nilai minimumnya. Jadi kan kalau ini misalnya ditemukan NP-nya adalah 10, sedangkan NQ-nya
atau N1 min P-nya adalah 5, maka kan ini X-nya menjadi 5. Nah, kalau prosesnya seperti ini kan akan panjang dia. Sehingga kita lebih cepat kita menggunakan tabel D. Nantinya, ketika kita menggunakan uji dua sisi, maka nilai p-value ini akan dikalikan dengan 2. Nah, tabel D ini ada syarat, yaitu P-nya harus sama dengan 0,5. Ketika P-nya tidak sama dengan 0,5, maka kita akan menggunakan tabel T. Akan tetapi, tabel T ini pun terbatas, hanya sampai besar sampel sebanyak 20. Nah, ini adalah contoh tabel D. Jadi, nah ini kan N-nya sampai 25 saja. Sedangkan X-nya sampai 15. Seperti itu. Dan ini syaratnya adalah P sama dengan Q, yaitu 0,5. Kemudian ini adalah tabel T. Nah, ini untuk memudahkan mencari rumus ini. Seperti itu, ketika N besarnya berapa. Tapi ini terbatas, ini terpotong ya, kalau disigil sampai 20. Seperti itu. Nah, akan tetapi, jika N sampelnya besar, di atas 25, maka kita bisa menggunakan distribusi normal. Seperti ini rumusnya. Jadi, di mana nilai X yang tadi kita temukan, minimum dari frekuensi di kategori pertama, dibandingkan dengan frekuensi di kategori kedua. Nah, ini plus minus 0,5. Nah, plus digunakan jika nilai X-nya lebih kecil dibandingkan N besarnya sampel dikali dengan P. Tapi minus dikurang 0,5 jika X-nya lebih besar atau sama dengan N dikali P. Nah, ini rumus mencari nilai Z-nya. Di mana nanti nilai Z ini akan dicari atau dibandingkan dengan tabel A. Tabel A ini adalah tabel normal. Tabel distribusi normal. Sama, jika dua sisi, maka nilai p-value-nya akan dikali dengan 2. Selanjutnya, menentukan daerah penolakan. H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Selanjutnya, dari daerah penolakan, kita bisa memperoleh kesimpulan. Kesimpulan secara statistik maupun secara penelitian. Nah, ini tabel A ya, dari distribusi normal. Oke, kita akan latihan dengan contoh N yang kecil. Di sini kita ingin melihat kecenderungan masyarakat dalam memilih perawatan kecantikan, di mana kita di sini memilih 20 orang atau masyarakat secara acak. Ternyata berdasarkan 20 sampel tersebut, 8 orang memilih perawatan kecantikan di salon, sedangkan sisanya 12 itu memilih klinik kecantikan. Nah, kita ingin menguji bahwa peluang masyarakat dalam memilih perawatan kecantikan di salon dan klinik kecantikan adalah sama, di mana taraf nyata yang digunakan adalah 5%. Nah, karena ini adalah sama, maka kita membandingkan dua hal ya. Berarti kita anggap P dan Q-nya adalah seimbang, yaitu 0,5. Nah, ini adalah prosesnya tadi. Kita kodekan, 1 adalah salon, 2 adalah klinik. Alpha 5%, N besarnya adalah 20, N1 8, dan N2-nya adalah 12. Nah, karena tadi kita ingin menguji apakah ada kesamaan atau tidak ada perbedaan, maka kita menggunakan uji dua sisi. Seperti itu. Nah, di sini mencari nilai D, atau tadi kita mencari nilai X ya. Kemudian nanti kita lihat di tabel D-nya. Jadi D-nya adalah 8, di sini dengan P-nya 0,5 dan N-nya 20. Sehingga nanti kita peroleh nilai p-value-nya adalah 0,252. Karena kita dua sisi, maka dikali 2, menjadi 0,504. Nah, selanjutnya, daerah penolakan yaitu H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Kesimpulannya, karena nilai p-value-nya adalah 0,504, di mana lebih besar dibandingkan alfa, ini keliru ya, ini adalah 0,05 seharusnya, alfa 5%, maka H0-nya tidak ditolak. Sehingga kesimpulannya bahwa peluang masyarakat memilih salon dan klinik kecantikan itu adalah sama. Jadi tidak ada perbedaan masyarakat dalam memilih tempat perawatan kecantikan. Nah, ini untuk melihat tabel D tadi ya. Jadi kan N-nya adalah 20 dan X-nya tadi adalah 8. X-nya di sini adalah D.
Jadi di sini adalah 0,252 di sini. Seperti itu. Nah, bagaimana penyelesaian dengan SPSS? Nah, di SPSS kita bisa mudah melakukannya. Dan jadi data yang pertama kali lakukan adalah memasukkan data pada SPSS, kemudian memilih menunya, yaitu di Analyze Non-Parametric Test, bagian legasi dialog, kemudian kalian pilih binomial. Kemudian masukkan data pada kotak test variable list. Selanjutnya proportion testnya, karena tadi kita ingin menguji keseimbangan, maka 0,5. Nah, ini adalah prosesnya. Jadi ini bisa kalian secara urut seperti ini. Nah, di sini. Jadi 1 di sini yaitu klinik kecantikan ya. Sedangkan kalau 2 adalah salon. Itu jangan kebalik. Klinik kecantikan tadi ada 12, maka di sini ada 12 buah. Salon ada 8. Seperti itu. Ini acak-acakan tidak jadi masalah. Yang penting klinik kecantikan ada 12 dan salonnya ada 8. Jadi misalnya di sini 1, 2, 2, 1 itu dia jadi masalah. Kalau ini kan biar mempermudah saja. Boleh kalian coba nanti bila berbeda cara penginputannya itu bagaimana. Nah, tes proportion 0,5. Kemudian kita oke. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi hasilnya tidak terlalu berbeda jauh ya. Tadi kan 0,504, sedangkan ini 0,503. Kalau tadi kan prosesnya manual, jadi ada sebuah pembulatan sini. Nah, maka benar bahwa H0 tidak ditolak. Sehingga peluang masyarakat memilih salon dan klinik kecantikan itu adalah sama. Atau tidak ada perbedaan masyarakat dalam memilih tempat perawatan kecantikan, baik di salon maupun klinik kecantikan. Kemudian ini adalah untuk melakukan N besar. Jadi di sini adalah seorang pengusaha restoran ingin melakukan penelitian mengenai selera masakan tradisional. Jadi diambil 30 responden, di mana 24 yang menyukai masakan Padang dan 6-nya menyukai masakan Jawa. Jadi kita ingin menduga bahwa lebih banyak orang yang suka dengan masakan Padang dibandingkan dengan masakan Jawa. Sebenarnya kalau secara statistik ini sudah jelas ya, 4 kali lebih banyak dibandingkan yang Jawa. Tapi kita ingin melakukan hipotesis uji untuk memastikannya. Nah, ini proses manualnya. Kita menggunakan satu sisi ya, lebih besar karena di sini 1 saya notasikan sebagai Padang, 2 adalah Jawa, maka P1 lebih besar dibandingkan P2. Ini H1-nya. H0-nya kebalikannya, berarti P1 kurang dari atau sama dengan P2. Seperti itu. Alpha 5%, N30, P-nya yaitu 0,5. Kemudian kita cari nilai Z-nya. X-nya yaitu 24 dibandingkan dengan 6, berarti adalah 6 minimumnya. Karena dia N kali P, berarti 30 kali 0,5 adalah 15, maka dia masuknya lebih kecil. Maka di sini rumusnya adalah plus. Seperti itu. Berarti 6 ditambah 0,5 dikurang N kali P dibagi N kali P kali Q. Sehingga nilainya adalah negatif 3,10. Uji satu sisi ya. H1-nya adalah satu sisi. Nah, dari nilai Z ini kita nanti akan mengecek di tabel A, sehingga nanti diperoleh nilai p-value-nya adalah 0,001. Ini tidak perlu kalian kalikan dengan 2, karena kan ini adalah uji satu sisi. Sehingga dari sini p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Sehingga diperoleh kesimpulan benar bahwa masyarakat menyukai masakan Padang lebih besar daripada menyukai masakan Jawa. Nah, ini adalah prosesnya untuk melihat Z. Tadi kan negatif 0,31. Nah, jadi di sini ya, Z lebih dari atau sama dengan 0,11 itu akan sama dengan Z kurang dari atau sama dengan negatif 11. Jadi tidak ada pengaruh negatifnya. Berarti tadi 3,1 ya. Berarti yang ini ya, 3,10 sini. Berarti 0,001. Nah, itu ya, sama ya. Kemudian penyelesaian dengan SPSS sama seperti tadi. Kita coba di sini. Ini kita jadikan 1 adalah masakan Padang, kemudian 2 adalah masakan Jawa. Maka 1 di sini ada 24, sedangkan 6-nya adalah masakan Jawa. Seperti itu. Nah, akan tetapi di SPSS tidak ada uji satu sisi, adanya 2 sisi.
Untuk uji satu sisi itu bisa kalian gunakan di software lain, bisa Minitab, bisa R ataupun software lainnya. Tapi kalau kita lihat di sini kesimpulannya adalah p-value kurang dari alfa maka 0 ditolak. Sehingga diperoleh kesimpulan benar bahwa masyarakat menyukai masakan Padang itu lebih besar daripada menyukai masakan Jawa. Ya, mungkin itu saja terkait uji binomial. Terima kasih.